Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amal ba'. Sahabat YouTube, hadirin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa menjalankan rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita memasuki hari ke-6 Ramadan dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Semoga dengan bersyukur kita akan ditambahkan kembali nikmatnya oleh Allah SWT. Bersyukur tidak hanya cukup dengan melafazkan hamdalah saja, tapi bersyukur yang harus kita buktikan dengan bukti ibadah yang kita laksanakan khususnya di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pada video sebelumnya kami sudah menyampaikan tentang Al-Quran dan imunitas tubuh. Nah, tidak dijabarkan kenapa kok ada hubungannya Al-Quran dengan imunitas tubuh, karena memang waktunya yang sudah kelewat panjang ya. Jadi ini kalau pada saat materi atau tausiah ke-5 dipanjangkan, maka waktunya akan sangat panjang. Sehingganya kami potong dan pada Ramadan hari ke-6 ini akan kita bahas satu persatu. Kenapa Al-Quran dan imunitas tubuh ada hubungannya, dan ini sangat perlu bagi kita di dalam kondisi saat seperti ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, dan tiadalah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah membaca kitabullah atau Al-Quran dan mempelajarinya kecuali akan dikelilingi malaikat, dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat, dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk yang dekat kepadanya. Hadis Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan 4 hal. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah para malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Mereka ikut mendengarkan bacaan Al-Quran, menyalami dan memelihara mereka dari berbagai bala dan musibah. Nah, ini adalah kaitan yang pertama. Kenapa ketika orang rajin membaca Al-Quran, melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka salah satu hikmah yang akan didapatkan adalah Allah akan jaga dengan tentaranya Allah, dengan malaikat-malaikatnya Allah yang akan selalu menjaga kita. Kemudian poin yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa ini yang mesti harus kita dapatkan dalam kondisi saat seperti ini. Karena dengan jiwa atau kondisi yang panik dan tidak tenang, itulah yang justru akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Hatinya akan menjadi bersih sehingga hilanglah kebimbangan dan kegundahan di dalam jiwanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Quran surat Al-Baqarah ayat surat Al-Fajr. Quran surat Al-Fajr ayat 28. Hadirin rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, Allah akan melimpahkan rahmat pada orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau seandainya kita belum pada saat itu tidak mempunyai hadas kecil sehingga kita belum sempat membaca Al-Quran, maka kita dengarkan orang yang membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, sahabat YouTube rahimakumullah, yang keempat, orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran itu akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Masya Allah. Jadi ketika ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendawamkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu oleh Allah SWT disebut-sebut namanya di kalangan para malaikat. Masya Allah. Mari kita terus karantina diri kita di rumah masing-masing dengan bertilawah Al-Quran, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, tentunya dengan bukan hanya mengejar jumlah hatamnya saja, tapi juga dengan memperhatikan kualitas bacaan kita. Caranya dengan membacanya setiap hari, memahami kandungan ayat-ayatnya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan jiwa kepada kita semua. Dengan ketenangan jiwa itulah maka mudah-mudahan saat kita menghadapi wabah virus corona COVID-19 itu akan bisa lebih tenang dan rasional, serta imunitas tubuh kita akan semakin kuat. Semoga Allah SWT segera angkat penyakit akibat dampak COVID-19 ini dari masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat YouTube rahimakumullah, beberapa hal terkait tentang Al-Quran dan imunitas tubuh kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, semoga dengan wasilah tersebut imunitas tubuh kita akan menjadi
terupgrade atau akan menjadi baik karenanya. Kenapa? Karena yang paling kita harus kondisikan adalah pikiran. Ketika pikiran kita panik, tidak tenang, maka bukan hanya corona, tapi virus-virus yang lain, hal-hal negatif yang lain juga akan menghampiri diri kita. Oleh karena itu, di saat-saat yang seperti ini, maka jangan terlalu kita berlebihan dalam panik. Mari kita tenangkan diri kita masing-masing dan tetap ikuti protokol COVID-19 sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan semoga kita semua, keluarga di rumah dan sanak saudara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona atau COVID-19. Dan sekali lagi semoga Allah segera angkat wabah COVID-19 ini dari negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat YouTube rahimakumullah. Kita jumpa sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.